Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan di aplikasi ergonomi bersama saya, Teddy Dian Pradana, di mana hari ini kita akan mengkaji lanjutan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang dasar pengukuran antropometri, di mana hari ini kita akan membahas tentang praktik pengukuran antropometri. Ya, dalam pengukuran antropometri, bentuk praktiknya kita harus memahami dulu bagaimana contoh alat, cara kerja, dan prosedur pengukurannya. Nah, dalam contohnya misalnya ada kita pertama harus menggunakan alat yang namanya antropometer set. Ya, alat ini contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh alat antropometer set. Nah, keterangannya ini adalah angka menunjuk hasil fungsi menunjukkan hasil pengukuran. Ya, statisnya fungsi untuk menyangga alat agar tetap tegak. Yang ketiga, tempat menggabungkan sliding kapiler. Fungsi alatnya untuk mengukur bagian-bagian tubuh baik dalam posisi duduk maupun dalam posisi bergerak. Nah, ini alat yang kita gunakan untuk proses pengukurannya. Ini untuk mengukur lebar bahu, lebar kepala, lebar perut, dan lain seterusnya. Ya. Selanjutnya ada spreading caliper. Nah, ini fungsinya untuk mengukur dimensi kepala. Nah, alatnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh spreading caliper. Untuk contoh gambarnya seperti ini ya. Ini alat yang digunakan. Selanjutnya jangka sorong atau sliding caliper fungsinya untuk mengukur ketebalan objek yang diukur. Nah, contohnya ini untuk mengukur ketebalan, misalnya ketebalan tangan, ketebalan lemak di bawah kulit dan lain seterusnya. Selanjutnya pita meter. Ini contoh alatnya. Fungsinya untuk mengukur lingkar kepala, panjang, lebar, tinggi, kursi, meja, dan lain sebagainya. Ini alat untuk sama dengan fungsi untuk meteran ya dalam penggaris, tapi ini bentuknya pita. Nah, itu bedanya. Nah, selanjutnya busur. Nah, ini untuk mengukur sudut. Nah, kalau mengukur sudut ini bisa dengan busur yang bulat seperti ini, atau juga busur yang setengah lingkaran seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mengukur tingkat kemiringan atau sudut sandaran dari baik itu kursi maupun postur tubuh kita. Nah, selanjutnya eh, peralatan kerja yang digunakan, misalnya kita ingin mengukur meja, ya biasanya kita ukur nih ketebalan mejanya, sudut, dan lain seterusnya. Ini sebagai objek pengukuran atau peralatan kerja yang kita gunakan untuk mengukur. Selanjutnya yang kita ukur kembali adalah kursi. Nah, ini ya objek yang kita ukur yang berhubungan dengan peralatan kerja kita. Nah, sekarang bagaimana tata cara penggunaan antropometer set? Nah, tadi saya sudah lihatkan alatnya. Nah, ini kita pasang antropometer set pada bagian yang atau bagian tubuh yang akan kita ukur ya, baik itu dalam posisi duduk maupun berdiri. Yang kedua, melihat angka pada skala yang tertera pada antropometer. Ketentuan yang berlaku apabila dalam pengukuran menggunakan bagian luar stick dan dalam stick antropometer, maka skala yang dibaca adalah di bagian dalam kotak bagian atas. Nah, itu untuk pembacaan skalanya, nanti ada contohnya juga. Yang keempat, apabila menggunakan bagian dalam stick dan dalam stick antropometer, maka yang dibaca adalah skala pada bagian bawahnya. Jadi jangan sampai salah dalam membaca skala di antropometer sticknya. Nah, apabila menggunakan bagian luar dan luar dari antropometer, maka skala yang dibaca adalah bagian atas ditambah dengan 1 cm. Karena ketebalan dari antropometer ini biasanya dia berkisar di antara 1 cm. Jadi untuk perkiraan ditambah dengan ketebalan dari antropometer setnya. Yang keenam, kita catat hasilnya. Nah, ini adalah alatnya. Ini alat yang kita gunakan.
Ya, ini cara pengukurannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari alat ukur ini. Nah, ini salah satu contoh penggunaan antropometer setnya. Ya, memang biasanya alat ini digunakan menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat seperti itu. Ya, ini cara penggunaannya untuk tinggi badan, lebar bahu, lengan, kaki, kepala, siku, lebar wajah, dada, kaki, pinggul. Ya, seperti ini pembacaan skala datanya, untuk ukuran wajah jadi tadi juga sudah ada. Ya. Ya, itu adalah salah satu contoh penggunaan dari antropometer set. Cara penggunaannya seperti yang tadi di video disampaikan ya. Nah, selanjutnya untuk penggunaan spreading caliper. Ya, seperti ini. Ini untuk khusus untuk pengukuran kepala. Jadi ada bahu di sini. Kemudian ini adalah untuk engselnya. Nah, kemudian cara penggunaannya yaitu kita putar mur yang ada pada pegangan agar bisa disesuaikan dengan kepala kita. Ya, jadi ini murnya yang untuk disesuaikan tadi. Kemudian memasang pada kepala dan mengukur diameternya berapa. Mengencangkan alat sehingga hasil ukuran kita menjadi tepat dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya kita catat hasilnya. Nah, caranya seperti ini. Kita buka bautnya, kemudian disesuaikan lebarnya dengan lebar kepala. Kemudian di sini nanti ada angka berapa itu yang akan dicatat untuk hasil pengukurannya. Nah, seperti ini juga sama. Nah, ini kemudian dicatat hasilnya setelah kita lakukan pengukuran. Ya, untuk alat selanjutnya adalah cara kerja dari jangka sorong atau sliding caliper. Caranya kita dengan memasang jangka sorong ke objek ukur, kemudian mengencangkan agar ukuran tidak berubah, kemudian melihat bagaimana hasil pengukurannya. Alatnya seperti ini. Kita bisa menggunakannya untuk pengukuran dimensi wajah, lengan, bahu, dan lain seterusnya. Bisa juga telapak tangan ya, siku, dan lain seterusnya. Kemudian penggunaan busur ini kita letakkan busur ke sudut kemiringan pada sandaran kursi, melihat berapa besarnya derajat kemiringan dan kita catat hasilnya. Seperti ini alat pengukuran penggaris busur untuk melihat tingkat kemiringan berapa derajat baik itu sandaran kursi atau yang lainnya. Nah, selanjutnya pita meteran atau alat ukur meteran, memastikan pita meteran dapat digunakan mengukur panjang lebar. Ya, untuk pita meteran ini gunanya memang untuk mengukur panjang badan, panjang, lebar, tinggi, lingkar, dan lain seterusnya, baik itu tubuh maupun bisa juga pada kursi ataupun meja yang akan kita ukur tadi. Ya, alatnya bisa bentuknya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Ya, misalnya kita ukur lebar badan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk meteran yang pertama pastikan pita meteran bisa digunakan sesuai dengan fungsinya dengan baik. Ya, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana prosedur pengukuran desain antropometri statis dalam kondisi berdiri. Nah, untuk dalam kondisi berdiri ini, misalnya seperti ini pada gambar ya, dalam posisi siap dan lain seterusnya, kita bisa mengukur ada
14 titik yang kita ukur, mulai dari tinggi badan, tinggi mata, tinggi bahu, siku, pinggang, tulang pinggul, kepalan tangan, jangkauan atas, panjang lengan, lengan atas, lengan bawah, lebar bahu, dan lebar dada. Itu adalah prosedur pengukuran statis daripada tubuh yang berdiri. Nah, selanjutnya untuk pengukuran prosedur pengukuran antropometri statis duduk. Kalau tadi kita lakukan dengan berdiri. Nah, kalau untuk antropometri statis duduk ini bisa dengan contoh gambar berikut ini. Ya, pada saat posisi duduk, tinggi mata, tinggi kepala, tinggi bahu, tinggi siku, pinggang, tulang pinggul, batok lutut, batok lekuk lutut, lapak kaki ke lutut, telapak kaki ke lekuk lutut, panjang kaki, tebal paha. Nah, itu bisa dilakukan pengukurannya pada saat kita melakukan posisi duduk. Ini bisa diukur desain antropometri statis pada saat kita duduk. Ya, selanjutnya untuk pengukuran kursi. Nah, ini contoh bagaimana kita mengukur sudut-sudut kursi atau panjang kursi atau lebar kursi untuk mendesain kesesuaian dengan pekerja. Nah, dengan cara melakukan pengukuran tinggi kursi dari tinggi lantai, ya, dengan permukaan atas bagian depan alas duduk kita. Nah, kemudian panjang alas kursi pertemuan garis proyeksi permukaan depan sandaran duduk sampai dengan permukaan alas duduk kita. Nah, selanjutnya lebar kursi diukur pada garis tengah alas duduk melintang. Kemudian sandaran punggung diukur lebar dan panjangnya. Selanjutnya, sandaran tangan tidak dapat diukur karena tidak terdapat sandaran tangan pada kursi yang diamati. Itu jika tidak ada sandaran tangan. Tapi jika ada sandaran tangan, maka diukur seperti yang pada gambar dengan poin seperti ini. Ya, ini adalah sandaran tangan kita. Nah, selanjutnya sudut alas duduk kita. Nah, ini sudut alas duduk ini ada di sini. Nah, sampai sejauh mana? Nah, kalau ini sudut alas duduknya di sini. Melihat berapa derajat kemiringannya dengan menggunakan penggaris busur tadi. Nah, ini untuk ukurnya. Nah, kalau untuk dimensi ukurnya atau pelaporan ukur, misalnya bentuknya seperti ini dalam bentuk tabel, masing-masing titiknya. Kemudian kita catat berapa angka hasil pengukuran dari kursi yang kita ukur itu. Nah, selanjutnya kita mengukur meja. Nah, ini meja kerja yang kita gunakan itu dengan pengukurannya. Yang pertama, tinggi meja diukur dari lantai sampai ke permukaan atas meja sebagai sandaran tangan menggunakan pita meter. Dengan menggunakan pita meter. Lebar meja diukur dari probandus ke arah depan menggunakan pita meter. Nah, probandus itu maksudnya orang yang akan kita ukur tadi. Nah, selanjutnya panjang meja diukur dari ujung kiri tepi sampai ujung kanan tepi meja menggunakan pita meter. Jadi tetap menggunakan pita meter, kita ukur ujung tepi sampai ujung tepi kiri dan ujung tepi kanannya menggunakan pita meter tadi. Nah, selanjutnya tebal meja. Nah, tebal meja ini diukur dari permukaan bawah meja sampai atas menggunakan jangka sorong atau sliding caliper untuk mengukur ketebalannya. Nah, seperti ini hasil pengukuran yang kita lakukan. Kita mengukur panjang, tinggi, lebar, ketebalan meja dengan menggunakan pita ukur dan sliding caliper. Nah, ini contoh meja yang kita ukur juga. Ya, jadi hasil pengukurannya kemudian dicatat titik-titiknya tadi untuk mendapatkan data hasil pengukuran. Nah, selanjutnya untuk hasil pengukuran dan bentuk laporan pengukuran. Nah, untuk hasil pengukuran dan bentuk laporan pengukuran ini
dapat kita lihat pada contoh praktikum seperti ini. Nah, ini adalah contoh hasil pengukuran stasiun kerja. Misalnya untuk mendapatkan data meja misalnya, maka panjang meja kita catat dengan satuan ukuran sentimeter, panjang, lebar, tinggi, ketebalan mejanya dicatat, dibuat dalam tabel seperti ini. Kemudian kursi sama tinggi kursi, lebar kursi, sandaran tangan, sandaran punggung, sandaran kaki, dan seterusnya. Nah, kalau yang lain menggunakan sentimeter, kalau sandaran punggung ini sudutnya menggunakan derajat kemiringan. Nah, hasil ukurnya ini saya contohkan berdasarkan per orang ya. Ini hasil pengukuran per orang pada pekerja yang kita lakukan pengukurannya. Misalnya atas nama Lela nih, umurnya 19 tahun, jenis kelamin perempuan. Nah, kenapa usia dan jenis kelamin dicatat di sini? Karena tadi faktor yang mempengaruhi variasi dalam antropometri salah satunya adalah usia dan jenis kelamin manusia. Nah, itu yang membedakan karakteristiknya yang menjadikan variasi atau menjadikan antropometri kita menjadi bervariasi, makanya harus dicatat. Nah, kemudian posisinya meliputi tinggi bahu, tinggi badan, tinggi siku, pinggul. Nah, ini semuanya pakai sentimeter ya. Kemudian lebar bahu, lebar pinggul, lengan bawah, lengan atas, depaknya berapa, jangkauan atasnya berapa, ini semuanya dicatat dengan sentimeter ya. Ini semuanya dengan antropometri tadi. Nah, kemudian antropometri kepala, lingkar kepala, diameter kepalanya berapa, pada saat duduk nih, siku, lutut, semuanya dihitung dengan sentimeter, ya, posisi duduk dan seterusnya. Nah, ini pencatatannya per orang. Jadi masing-masing data ini dilakukan per orang. Jadi berapa sampel yang akan kita screening dengan antropometri. Nah, ini semuanya data yang tadi dilakukan. Ya, mulai dari karakteristik, kemudian posisi berdiri, posisi antropometri kepala, posisi duduk, ini, kemudian ya itu yang kita lakukan karena ini alat kerja yang sifatnya statis. Tapi kalau alat kerja yang dinamis mungkin berbeda lagi terkait dengan hasil pengukurannya. Nah, dari hasil pengukuran ini semua, kemudian nanti ditotalkan berapa jumlahnya, kemudian ini dalam posisi perhitungan statistiknya. Nah, secara statistik nanti akan jadi seperti ini. Ada posisi berdiri nih keterangannya. Ya, ini terkait dengan rata-rata, standar deviasinya berapa, 5%-nya berapa, ini 55%-nya berapa. Jadi total semua populasi yang diukur. Ya, antropometri kepala juga sama ya. Rata-rata, standar deviasi 5% dan 95%. Posisi duduk dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pembahasannya, nah maka di dalam pembahasan ini ada beberapa kriteria. Yang pertama kesesuaian meja. Nah, kesesuaian meja ini kita lihat panjang mejanya diukur. Nah, hasil ukurnya apa? Nah, sesuai dengan panjang Probandus itu orang yang diukur ya. Di mana rata-rata panjang lengan orang yang diukur atau pekerja berada di 65 cm, 65,7 cm. Nah, ini dikarenakan panjang meja sudah melebihi panjang lengan sehingga tidak perlu dilakukan gerakan paksa untuk menjangkau sesuatu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi kita bandingkan hasil ukuran meja dengan ukuran lengan orangnya. Nah, kemudian sama juga apa namanya untuk lebar meja. Ya, lebar meja jika untuk menilai kesesuaiannya kita lihat dengan rata-rata panjang lengan seseorang. Nah, tinggi meja juga sama, usulannya 101 cm. Nah, ini dilihat dari tinggi meja karena belum sesuai katanya. Karena tinggi meja melebihi siku duduk, di mana tinggi siku duduk persentil 5% yaitu 21,58 dan tinggi meja 71, artinya kurang ini, terlalu tinggi ya mejanya. Sehingga dengan ukuran tubuh kecil ini membutuhkan usaha untuk menyandarkan tangan ke meja. Jadi rata-rata mungkin pekerja yang diukur itu lengannya hanya pada 21 ya, 58 tapi tinggi mejanya 71, jadi ada kelebihan. Jadi diusulkan di sini 101 cm.
Tebal meja dapat memberikan gerakan bebas pada kaki, terbuat dari bahan yang keras dan tidak mudah patah, usulannya tidak ada, artinya sudah sesuai ya. Nah, kenapa tidak sesuai? Karena sini ada keterangannya. Kita bisa melihat bagaimana hasil ukur berdasarkan keterangan tersebut. Artinya tidak ketebalan meja tidak mengganggu posisi kaki atau sandaran pada kaki. Nah, ini juga kursi ya. Alas duduk kriterianya sikapnya dengan mantap, tidak mengalami penekanan pada saat duduk, tidak ada penekanan itu maksudnya jika posisi duduk terlalu rendah, maka akan menekan pada bagian kaki dan bagian pantat, tapi kalau terlalu tinggi juga akan mengakibatkan kelelahan. Makanya ini harusnya sesuai ya. Jadi kriterianya harus lebih pendek dari lekuk lutut sampai telapak kaki itu. Jadi memang masih ada beberapa rancangan yang tidak sesuai. Usulannya tuh harus diperbaiki karena kalau melihat rata-rata tinggi tempat duduk yang 80 cm, sedangkan panjang tungkai bawah persentilnya 5% adalah 39, ini masih kelebihan. Jadi ada penekanan pada bagian lekuk lutut sampai ke telapak kaki ya, sehingga mengakibatkan kelelahan nantinya. Nah ini juga nih lebar alas tempat duduk. Nah, lebar alas tempat duduk ini harus lebih lebar daripada pinggul. Usulannya 40 sampai 45 cm. Jadi dengan lebar rata-rata yang diukur adalah 51 cm, tapi lebar kursi hanya berada pada 38,8. Nantinya masih kurang lebarnya, nanti terlalu sempit untuk duduk. Nah, selanjutnya sandaran punggung juga masih belum sesuai karena hasil pengukuran 37 derajat pada kursi laboratorium sehingga kesalahannya mengakibatkan ketidaktelitian pada saat praktek pengukuran. Sandaran kaki juga sama, sudah sesuai, berbeda ya, sandaran kaki sudah sesuai karena tadi tinggi sandaran kaki 16 ya, tinggi mejanya 71 dengan ketebalan 1,7. Sehingga pada saat menggunakan ini bekerja, sandaran kaki saat duduk tidak membuat tekanan pada bagian kaki ya, bersinggungan dengan dasar sehingga merasa nyaman saja. Nah, saya rasa ini untuk hasil ukur dari praktik pengukuran antropometri tubuh ya dengan menggunakan alat ukur antropometri dan beberapa alat yang lain ya seperti penggaris, jangka jongkok atau sliding kaliper, busur dan pita meteran. Ya, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan praktik pengukuran antropometri ini. Mungkin itu yang dapat saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.